Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Jubaidah. Nomor NPM 2022215000035. Mahasiswa semester 5 Universitas Indra Prasta PGRI. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas individu yaitu kajian prosa fiksi Indonesia dengan dosen pengampu Sangaji Niken Hapsari MPD. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan asal-usul wilayah Gunung Putri. Kebetulan saya tinggal di daerah Gunung Putri. Saya akan mencoba menceritakan asal-muasal wilayah Gunung Putri ini. Ya teman-teman sekalian, wilayah Gunung Putri ini terkenal dengan wilayah yang subur dan makmur. Nah ini konon katanya ada campur tangan seorang raja yang menjadikan wilayah ini semakin makmur. Nah, tapi raja ini tidak diketahui namanya. Raja ini mempunyai sifat yang arif dan bijaksana yang selalu mementingkan rakyatnya. Nah, kemudian raja ini mempunyai seorang putri yang diberi nama Putri. Nah, putri ini mempunyai sifat yang baik dan tidak sombong. Selain parasnya yang cantik, Putri juga mempunyai sifat-sifat yang tak kalah jauh dengan sang raja. Tak heran, banyak sekali para pangeran yang ingin mendekatinya dan ingin menjadikannya sebagai pasangan. Tetapi, sang putri tidak pernah menerima ataupun memberikan penolakan secara halus kepada para pangeran tersebut. Mungkin sang putri belum menemukan sosok yang dirasa cocok untuk dirinya. Sang putri ingin pangeran yang dia tolak hanya sebagai saudara saja atau sebagai kakak, dianggapnya sebagai kakak. Nah, tapi tidak semua raja bisa menerima penolakan tersebut. Ada salah satu pangeran jahat yang merasa tersinggung dan memiliki dendam kepada sang putri karena penolakan putri tersebut. Jika aku tidak bisa memilikinya, maka pangeran yang lain pun tidak boleh memilikinya. Nah, kemudian sang pangeran mengutus pengawalnya untuk mencari seseorang yang dianggapnya sakti mandraguna atau sebagai ahli sihir. Karena zaman dulu jika ada penolakan pasti dicari adalah orang-orang yang sakti yang dianggap bisa menyelesaikan masalah dia. Nah, sebelum itu saya ingin bertanya pada teman-teman, apakah teman-teman di sini pernah menerima penolakan ataupun pernah menolak seseorang? Nah, bagaimana perasaannya? Pasti tidak akan sama. Mungkin ada yang merasa kecewa, sakit hati, dendam, mungkin ada yang bersikap biasa saja, cari lagi yang lain, atau ada yang membawa namanya di setiap sujudnya di sepertiga malam, yaitu kembali ke diri pribadi. Nah, kita balik lagi ke cerita. Sang pangeran ini kemudian mempunyai niat jahat untuk mendatangkan seorang penyihir. Tetapi pangeran tersebut datang kembali ke raja dan memberikan masukan atau menawarkan diri untuk bisa melindungi sang putri dan raja dari orang-orang yang ingin membalas dendam kepadanya. Padahal dia sendiri yang ingin membalas dendam. Nah, kemudian sang raja pun menyetujui karena tidak menaruh curiga sedikit pun. Kemudian pangeran jahat itu datang kembali ke raja dan membawa ahli tolak bala. Padahal itu adalah ahli sihir yang didatangkannya untuk menghancurkan atau membunuh sang raja dan sang putri. Nah, kemudian ahli sihir ini memberikan mantra sambil mulutnya komat kamit. Entah apa yang dibacakannya, kemudian muncullah asap tebal yang menyelimuti seluruh orang yang ada di situ kecuali
kecuali pangeran jahat, penyihir, dan para pengawalnya. Nah, setelah aksinya berhasil, pangeran pun ingin kembali pulang. Nah, pada saat di perjalanan, entah bagaimana asalnya, muasalnya, tumbuh ratusan pohon-pohon besar yang menjulang tinggi yang menghadang sang pangeran jahat ini dengan para pengawalnya. Nah, akhirnya sang pangeran ini terjerembab dan tidak bisa keluar dari hutan tersebut. Nah, kenapa bisa dinamai Gunung Putri? Jadi itulah asal muasal cerita Gunung Putri Bogor, karena wilayahnya yang subur, kemudian bentuknya seperti gunung yang menjulang. Bisa melihat ini yang saya ceritakan tadi, yaitu wilayah Gunung Putri Bogor. Jadi asal muasal Gunung Putri karena bentuknya menyerupai gunung, kemudian ditambah dengan cerita yang saya ceritakan tadi. Nah, konon katanya jika musim paceklik di wilayah ini, sang putri itu datang. Dan setelah sang putri datang, kemudian wilayah ini subur kembali, pertaniannya subur kembali. Nah, konon katanya juga orang-orang yang wilayah tinggal di Gunung Putri ini suka memberikan sesajen di Gunung Putri ini. Nah, sesajennya bisa berbentuk apa? Bisa berbentuk makanan atau kepala hewan, bisa kambing, bisa kepala sapi, kemudian kelapa hijau, kemudian bunga-bunga dan lain sebagainya. Nah, itu dipercayai untuk memberikan sesajen karena memang kita tidak bisa lepas dari hal-hal mistis. Ya, percaya nggak percaya, karena hal gaib itu memang ada. Nah, amanat yang bisa kita ambil adalah bahwa kejahatan itu pasti akan dibalas dengan kejahatan. Sebaliknya, kebaikan walaupun orangnya sudah tiada pasti akan selalu dikenang. Jadi, marilah kita menjadi pribadi yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Sebelum saya akhiri, izinkan saya memberikan sebuah pantun. Buah pisang, buah pepaya. Jika dimakan, boleh juga. Indonesia kaya akan budaya. Sudah sepatutnya kita jaga. Saya Siti Jubaidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.